السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الإسلام دينه أفواجا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شمس الضحى ونور الهدى وبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وعسى الله أن يجعلنا من الصائمين المخلصين المخلصين. فاذكروا قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. أيها الصائمون الحاضرون jemaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak ada celah sedikit pun dari gerak dan waktu bagi orang yang beriman untuk tidak bersyukur kehadirat Allah, sekalipun dalam kondisi hitungan dunia mungkin kurang menyenangkan, kurang menyehatkan badan, kurang melapangkan dada. Tetapi ingat doa kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah takdirkan kepada kita khususnya orang yang beriman, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bernilai, terutama nilai itu yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bagaimana tidak pada saat ini saja beribu-ribu nikmat kita rasakan yang mungkin hitungannya adalah hitungan dengan keimanan. Berada pada hari yang disebut Sayyidul Ayyam, berada pada bulan yang disebut dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan berada pada nuansa diingatkan dengan nuzulul Quran, juga dihadapkan dengan nilai Lailatul Qadar. Ayyuhas shaimun al-hadirun rahimakumullah. Beberapa saat, beberapa hari, beberapa waktu mungkin kita telah merasakan lebih tentang kerohanian, karena di bulan suci Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai pintu, terutama yang bernilai ukhrawi. Maka kita mengingat bahwa puasa adalah sungguh tak ternilai harganya, lebih-lebih ketika sejarah dicatat dalam Al-Qur'an dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka puasa dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, dari masa ke masa, dari umat ke umat, tidak ada hentinya dilakukan oleh para umat manusia, atau mungkin juga dilakukan oleh bangsa jin dan binatang-binatang lainnya ciptaan Allah yang semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa diantaranya mengingatkan kita untuk mencerdaskan emosional kita, mengatur emosional kita, menjalankan tugas aktivitas kita tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa kita diciptakan bukan seperti Allah menciptakannya malaikat. Kita adalah manusia biasa. Maka dengan puasa kita atur kecerdasan emosional kita agar segala sesuatu yang keluar dari jasad kita bernilai ibadah. Puasa juga seperti halnya sabda Rasulullah, sumu tasihu, akan menjaga atau menambah kesehatan kita.
Ini telah diakui oleh keilmuan medis sekalipun dan temuan-temuan daripada suku, bangsa atau juga kelompok-kelompok tertentu yang mengadakan ritual, kemudian terjalinlah kehidupan dengan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani. Puasa juga bisa menghasilkan cita-cita kita baik di masa kecil ketika belajar atau juga di masa dewasa ketika mencari ma'isyah atau kedudukan duniawi misalnya. Lagi-lagi ini diyakini dan survei membuktikan adalah keberhasilannya banyak diambil dari presentasi ritual puasa itu sendiri. Puasa juga mengajak kita bertafakur akan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Terutama kita diingatkan ketika dahulu zaman penjajah bagaimana pahlawan nasional kita dari kalangan ulama kita bisa mengalahkan sebuah pertempuran yang dimana pertempuran itu adalah digambarkan bak mentimun melawan durian. Maka ilmu-ilmu yang dilakukan oleh ritual puasa dikeluarkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam bahasa Nabi disebut mukjizat, dalam ulama disebut karomat, dan bagi manusia biasa disebut dengan maunah. Semua bermuara dengan ritual puasa, dan ketika diarahkan kepada puasa Ramadan maka semua bertumpuk akan nilai-nilai yang disebutkan tadi. Terakhir dalam catatan singkat ini bahwa puasa bisa menghantarkan kita kepada sebuah ingatan yang luar biasa di mana diturunkan risalah terakhir. Hari ini tepatnya kita berada pada antara nuzulul Quran dan juga dihadapkan dengan nilai Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Maqamul Izzah yang konon masyhur cerita dalam tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan, yang kemudian nilai-nilai Lailatul Qadarnya adalah di Ashrul Awakhir min Ramadan. Yang diantara tafakur kita adalah firman Allah tadi bahwa Allah menurunkan pada malam yang penuh berkah yang mengatur segala urusan manusia yang bisa ditentukan pada malam yang penuh berkah tersebut. Kita juga menambahkan tafakur kita dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang kemudian kita temukan tanazzalul malaikah waruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Seluruh perkara-perkara, masalah-masalah, problem-problem, kenikmatan-kenikmatan yang ditentukan konon dalam akidah kita pada saat kita ditiupkan ruh dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan, maka itu diyakini bisa dirubah dengan doa kita ketika kita mendapatkan nilai Lailatul Qadar tersebut. Ayyuhas shaimun rahimakumullah, ini nilai yang tidak bisa ditukar dengan dolar atau tidak bisa ditukar dengan sesuatu perhiasan tertinggi sekalipun dalam pandangan dunia. Nilai ini bisa didapat bukan dengan kekuatan jasmani semata, tetapi penuh dengan kekuatan keimanan, yang kemudian keimanan tersebut dipupuk dari awal Ramadan dan akan menjadi manusia yang disebut dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ketika imanan wahtisaban, ada ampunan Allah, ada nilai-nilai yang akan diberikan kepada kita, yang nilai itu sekali lagi tidak bisa dibeli dengan taruhan dunia semahal apapun, setinggi nilai apapun. Karena itu adalah milik bagi orang yang di awal disebutkan untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba alaikumusiyam, dan terakhir la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, yang sehingga pada akhirnya ritual puasa ini bisa kita rasakan di akhir Ramadan nanti. Ritual-ritual tersebut digambarkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebelum menerima Taurat, digambarkan oleh Rasulullah di Gua Hira sebelum menerima wahyu pertama, dan digambarkan juga pada dunia-dunia di luar kita. Saktinya sosok jin misalnya
atau menjadi kupu-kupu indahnya dari seekor ulat yang menjijikkan menuju kepada kepompong, dan ritual gambaran dalam kehidupan makhluk Allah lainnya sekarang berada pada posisi kita semua, yaitu diritualkan dengan puasa dan zikir juga qiyamul lail, sehingga nanti di akhir Ramadan akan menjadi kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, dalam arti bersih daripada noda dan dosa. Itulah yang disebut dengan Aidul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa amim wa tafaddal wa barik bi jalaika wa kamaika ala zaidi ibadik wa ashrafi ubadik sayyidil arabi wal azam wa imamid dhaibata wal haram wa man bi ilmi wal hilmi wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاذكروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وارض عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا وتقبل قراءتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله